Bersama untuk membahas lebih lanjut, adakah aturan penggunaan skuter listrik? Kami akan membahasnya bersama dengan Dirjen Hubdar Kemenhub, Budi Setiadi. Pak Budi, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Pak Budi, apa langkah yang akan diambil Kemenhub dalam menyikapi maraknya penggunaan skuter listrik, khususnya di kalangan anak muda yang mulai mengendarainya di sejumlah lokasi keramaian di DKI Jakarta? Baik, tadi siang saya sudah melakukan rapat koordinasi dengan Kadisub DKI Jakarta, Pak Saprin Liputo, dengan Direktur Angkutan untuk menyikapi, merespon terhadap maraknya penggunaan e-skuter atau kemudian kita katakan dengan yang sekarang banyak di lapangan. Jadi salah satu yang kita sampaikan bahwa untuk e-skuter ini tidak ada regulasi di dalam peraturan menteri karena memang sebetulnya kendaraan ini bukan termasuk dalam klasifikasi kendaraan bermotor. Jadi itu menjadi domain dari Dinas Perhubungan atau peraturan gubernur untuk mengatur itu semuanya. Dalam Undang-Undang 22 yang non motorized itu memang tidak diatur dalam regulasi peraturan menteri, tetapi diatur dengan peraturan daerah. Nah, kemudian saya sudah komunikasi dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI sudah menyiapkan satu regulasi untuk membatasi dan juga tata cara penggunaan, termasuk juga adalah wilayah operasi, termasuk adalah spesifikasi kendaraan yang seperti ini sudah dimasukkan dalam regulasi. Namun demikian memang belum sempat diundangkan karena memang dalam tahapan harmonisasi. Nah, dengan semakin maraknya seperti ini, tadi kami juga sudah koordinasi dengan pihak Grab agar secepatnya melakukan komunikasi dengan pihak DKI supaya minimal besok ada semacam komitmen sebelum regulasi ini selesai dibuat, apakah langkah berikutnya dari pihak Grab, apakah mau diteruskan dengan catatan dari apa yang nanti menjadi saran dari DKI atau kemudian menunggu dari regulasi dari peraturan gubernur ini bisa diundangkan dan menjadi salah satu pedoman, menjadi referensi terhadap penggunaan Grab Wheel ini atau kemudian e-skuter ini. Jadi tadi pertemuan demikian, jadi aturannya itu tidak ada di kita, tapi kemudian menjadi domain dari Pak Gubernur. Demikian, Pak. Oke, kapan kira-kira regulasi dari gubernur akan keluar, Pak, soal penggunaan e-skuter ini? Kalau saya tadi sudah lapor kepada Pak Menteri juga melaporkan tentang maraknya penggunaan Grab Wheel atau e-skuter ini, kita harapkan secepatnya, dan Pak Menteri malah minta mungkin jangan terlampau lama, kalau beliau sudah menyampaikan demikian itu harusnya tidak bisa 1 minggu. Kita harapkan juga mungkin dalam hitungan hari sudah siap. Dan kemudian Pak Kadisub DKI mengatakan draftnya sudah siap, cuma mungkin saya minta untuk dilakukan harmonisasi kembali dengan kementerian lembaga atau kemudian dari dinas yang terkait, terutama dari pihak aplikator untuk merespon, mengakomodir bagaimana sih filosofi dari penggunaan Grab Wheel ini. Sebetulnya itu kan skema konsep untuk yang first mile dan juga first mile yang mungkin artinya bahwa penggunaan Grab Wheel ini dari rumah, kemudian ke Simpul, kemudian dari Simpul ke perkantoran. Demikian. Baik. Oke. Pak Budi, kalau untuk daerah-daerah lain, apakah regulasinya juga akan diserahkan kepada kepala daerah masing-masing? Ya, kalau kita katakan bahwa di dalam Undang-Undang 22 memang sudah menyerahkan yang tidak termasuk dalam klasifikasi kendaraan bermotor, regulasi itu diatur oleh pemerintah daerah. Bisa peraturan bupati, bisa juga peraturan gubernur. Demikian, Pak. Baik, Pak Budi, terakhir sebelum adanya regulasi yang betul-betul mengatur soal penggunaan skuter listrik ini, apa imbauan dari Kementerian Perhubungan terhadap aplikator dan juga masyarakat yang menggunakan skuter listrik ini? Jadi tadi kita sudah komunikasi intens dengan semua pihak, dengan Grab, dengan pihak Disub. Kalau bagi saya sih sebetulnya memang kendaraan ini kalau memang sesuai dengan konsep semula, untuk menghubungkan atau sebagai feeder untuk first mile dengan last mile itu cukup bagus. Namun demikian pengawasan harus juga cukup dilaksanakan juga. Nah, tadi dari pihak Grab sudah menyampaikan aspek pengawasan, saya katakan jangan hanya dari by aplikasi saja, tapi juga secara fisik.
Dan kemudian kita harapkan begitu nanti regulasi sudah diundangkan dan kemudian harus ada perubahan konsep dan skema, ya kita harapkan dari pihak Grab menyesuaikan. Misal, yang dibolehkan nanti kan hanya untuk penggunaan jalur sepeda motor. Kemudian untuk JPO tidak boleh, kemudian di trotoar juga tidak boleh. Artinya kalau nanti mungkin sebagai tempat penyimpanan atau penyewaannya itu jauh dari lokasi jalur sepeda, ya kita harapkan nanti harus direview kembali, dirubah menjadi tempat-tempat yang memang memudahkan atau ada akses dengan jalur sepeda yang nanti sebagai jalur utama untuk yang Grab Wheel ini atau e-scooter ini. Demikian. Baik. Oke, terima kasih Pak Budi Setiadi, Dirjen Hubdar Kementerian Perhubungan telah bergabung bersama kami di Metro hari ini.